Kita mulai mantan cerita, semoga kebudayaan cerita niki tidak hilang. Pun ikut alat tiang lunas pengampura ring para senior tiang suhu tiang sang sami badminton keiwangan tiang ritat kalet yang ngaturang satu pun iki tiang lunas gangrena pengampura tiang mulai. Om Swastiastu. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu kala yang berjudul Pedande Baka. Sosok Pedande Baka itu tidaklah lain adalah sosok bangau yang sangat kelaparan. Hidupnya dipenuhi dengan kekeringan karena pada zaman itu suasana musimnya sangat panas, kemarau, air jarang ada. Para petani di sawah sangat susah sekali untuk bercocok tanam karena air begitu sangat langka, jarang sekali ada. Tumbuh-tumbuhan pun mengering. Nah, di sana ada seekor bangau yang begitu menahan laparnya, terbang ke sana kemari seperti seakan-akan dirinya diterbangkan oleh angin. Sayup-sayup, tubuhnya bergetar menahan panasnya cuaca dan juga menahan daripada lapar perutnya. Angin begitu kencang, matahari begitu terik, membuat tubuhnya lemas. Seakan-akan untuk bertengger di pohon pun dia harus berusaha mendaratkan dirinya. Nah, akhirnya dia berhasil mendarat di sebuah pohon yang besar. Mungkinkah itu pohon beringin karena sangat besar dan bisa memberikan kesejukan di antara daun-daunnya dan ranting-rantingnya yang sangat lebat. Di sana sang bangau berdiam diri sambil mencari angin. Dalam hatinya dia berpikir dan berkata-kata, cuaca hari ini sangat panas. Kenapa terus seperti ini cuaca? Jangankan mencari makanan, mencari air saja susah sekali. Apalagi makanan seperti dulu. Cacing, beluang, cucutan, jubel, lindung, ikan, semua gumatat gumitet yang ada di Carik sudah tidak ada lagi sekarang. Apakah ini karena perkembangan zaman atau pola tanam para petani yang sudah sedikit salah? Mereka sekarang hanya mengandalkan pupuk urea. Menyemprot tanaman-tanamannya yang ada di sawah dengan pestisida. Kalau dulu berbeda sekali. Dulu para burung pun bisa menikmati semua apa yang ada di sawah. Bahkan petani dulu menjadikan burung-burung sebagai patokan bahwa tanah itu subur. Dari istilah ngok, ada memakal yang menggunakan sapi. Dari sapi kotorannya akan menjadi, ada istilah tengale, ada istilah ngenyarangan. Dan di sana akan banyak tumbuh
mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membuat tanah itu subur. Sementara sekarang, dengan kebutuhan petani yang begitu sangat sulit, harga hasil panen pun menurun, membuat para petani harus berpacu agar tidak kehilangan daripada penghasilannya. Itu yang menyebabkan mereka harus memacu proses pertanian itu dengan segala jenis obat kimia. Tapi apa? Makananku semuanya hilang. Tidak ada yang namanya jubel. Tidak ada yang namanya capung. Capung gano, capung jaran, capung runding, capung engkok, celak kitik. Tidak ada yang namanya sumati. Tidak ada yang namanya lindo, gedogan, becing-becing. Semuanya hilang. Apa yang aku makan? Bagaimana caranya aku bertahan hidup? Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa aku bakalan mati. Bagaimana caranya aku akan bertahan hidup? Sambil dia membersihkan bulunya, sambil dia menoleh ke kanan, ke kiri, mengharap semoga ada sebuah sumber makanan yang bisa dia makan. Pada saat itu, tidak disangka-sangka, dia menoleh ke bawah dari pohon yang besar. Dilihatnya sebuah telaga yang sangat cantik. Airnya jernih. Telaga itu dipenuhi dengan bunga teratai yang berwarna-warni. Ada mata air. Di samping telaga itu dipenuhi oleh berbagai macam bunga. Ikan pun hidup dengan tentram di sana. Hidup berbahagia di sana. Karena airnya, makanan di sana banyak. Ikannya pun gemuk-gemuk di sana. Nah, telaga itu Telaga Kumudasara. Sudah terkenal telaga itu. Airnya jernih, ada pancurannya, banyak bunga, apalagi bunga teratai itu mekar, akan membuat suasana telaga itu asri. Jangankan kita sebagai manusia, burung-burung pun kalau melihatnya akan tertarik. Nah, di sana hidup berbagai macam jenis ikan. Ikan mujair. Terus ada ikan lele. Mungkin ada ikan mas, ikan koi, kaper, nila, ikan hiu. Enggak. Ikan hiu itu hidupnya tidak di kolam atau di telaga. Ikan hiu itu hidupnya di laut. Berbagai macam jenis ikan ada hidup di sana dan saling bercengkrama, bermain di sana. Ketika melihat seperti itu, sang bangau pun berpikir, itu telaga yang sangat indah.
Dan banyak sekali ikan-ikan di sana. Kalau aku langsung turun ke sana, pastinya ikan-ikan itu akan langsung lari. Haha, aku tahu caranya untuk mendapatkan ikan-ikan itu. Tak disangka-sangka, sang bawang pun langsung turun menuju batu di tengah telaga itu. Nah, sekarang bagaimana para ikan-ikan di telaga itu? Mereka masih asik bermain. Anak-anak bermain dengan teman-temannya sambil bernyanyi. Nyanyiannya seperti nyanyian Guru Taro. Tul tal til, demen-demen ngubuh bebek, caca, caca isagu, caca, caca isagu, caca, caca isagu, isagu, isagu. Gunting batu kertas. Bermain keranjang duren. Nah, yang kan dengan keranjang duren. Keranjang duren. Apa aneh ide, apa keranjang, apa duren, embok mula bares, tiang ide keranjang duren, keranjang duren, keranjang duren, gelebugang di beten. Sementara ada ikan urbanisasi dari Jawa. Seorang seniman. Dia sedikit menyanyikan lagu sambil berdiam di pojokan yang dipenuhi dengan rimbunan bunga teratai. Kembang suleng memandang suarane, tulah tulit kepena unine, unine mong mereka akeban nelan kentung ke tipung suling sigra kendangane. Begitu damainya telaga Kumunasasra dengan berbagai macam ikan yang ada di sana. Mereka selalu bersyukur, seperti halnya perbincangan antara ikan emas dengan ikan mujair. Hai, ikan emas, kita seharusnya harus bersyukur kita bisa hidup dengan baik di telaga ini. Apapun yang kita inginkan, kita bisa dipenuhi. Benar sekali, ikan mujair. Tidak seperti halnya kehidupan para manusia sekarang. Hah? Kenapa memangnya? Kenapa memangnya? Katanya di dunia manusia sekarang sedang terkena wabah namanya virus corona. Di kehidupan manusia sekarang tidak dibatasi, bepergian dibatasi, bahkan berjabat tangan pun dibatasi. Oh, seperti itu. Ya, bahkan harus menutup mulut dengan menggunakan masker untuk mencegah dan memotong daripada perkembangan virus itu. Virus apa namanya itu? Datanglah ikan. Kalau nggak salah itu namanya virus COVID-19.
seperti itu. Tapi syukur-syukurnya tidak bisa hidup di dunia kita. Kenapa seperti itu? Karena virus itu takut dengan air. Makanya manusia sekarang datang dari luar diwajibkan cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Kalau kita di sini terkena virus seperti itu, bagaimana kehidupan kita? Makanya tetap kita harus jaga jarak. Seperti itulah perbincangan daripada para ikan-ikan yang ada di telaga Kumudasara itu. Tiba-tiba sayu-sayu terdengar puja mantra seorang pendeta yang begitu merdu. Batu besar di hulu telaga. Om prasada stiti sararam siwa suci nirmalaya nama swaha. Om ring rahpat astrat mutatwat mutu. Ong sama sampurna nama swaha. Ong kakak ong bungsil ijaneka ditunyeleng sil. Para yang ada di telaga tersebut terkejut melihat sosok bangau duduk di batu besar dan melakukan puja mantra. Para ikan seakan-akan kebingungan. Benarkah ini si bangau atau siapa? Ada yang sembunyi, ada yang mengintip dari belakang. Daripada teratai. Ada yang langsung lari. Melihat seperti itu, bangau pun menyapa dengan sopan. Hai, ikan-ikan semuanya, janganlah engkau takut kepada aku. Aku bangau tidak akan memakan kalian. Jangan takut. Kesinilah kalian semua. Rasa ketakutan pun masih menghantui mereka. Akhirnya muncul ikan yang sangat kecil. Ikan nyalian. Ikan nyalian yang bertanya, "Oh, hai. Oh, ini bangau-kah atau seorang pendeta?" Hei, ikan mujair. Aku ini bangau. Bangau yang sudah mempelajari ilmu agama. Yang sudah melakukan hal-hal yang baik. Jangan takut, kesini. Oh, tuanku. Oh, sang pendeta. Benarkah kau tidak akan memakanku? Hei, ikan nyalian, sini kamu. Aku ini sekarang seorang pendeta yang sudah mempelajari berbagai macam ilmu agama. Makanya aku tidak boleh lagi membunuh, menyiksa, apalagi memakan makanan yang berdarah-darah. Atau memakan ikan, memakan daging. Aku gak boleh. Aku sekarang sudah vegetarian. Dengan penjelasan bangau seperti itu, para ikan sangatlah gembira.
Karena bangau sudah tobat dan malah mereka pun mendekat. Ikan lele pun bertanya, "Oh, sang pendeta, aku mau tanya sama kamu." Bangau pun menjawab, "Apa yang kau tanyakan, ikan lele?" Kenapa dirimu menghampiri kami? Mungkin ada sesuatu yang kamu sampaikan kepada kita-kita semua. Dengan pertanyaan ikan lele seperti itu, sang bangau pun tersenyum. Tersenyum jeli. Begini, kedatanganku ke sini seperti ditakdirkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kalian, para ikan-ikan semua. Kenapa? Ketika aku terbang di langit, tak kuduga dan tak aku pernah sadari, secara tidak langsung aku melihat ada manusia yang sedang datang kemari untuk menutup aliran air yang mengalir ke telaga ini. Dan aku pun lihat para manusia itu membawa pancing, membawa kail, membawa pencar, membawa kesau, membawa dui, dungki, dan yang ada di pinggangnya itu adalah portas. Aku tidak tahu apa tujuannya, tapi prediksiku tujuannya tidak ada lain. Air yang mengalir ke telaga ini akan disumbat sehingga tidak bisa mengaliri telaga ini. Ketika air tidak mengaliri telaga ini, kalian akan ditangkap, akan dijadikan lalapan, digoreng. Kau si lele, siap-siap kau dijual di dagang lalapan, diisikan sambal lalah manis, ketimun dan kol. Kau gurami, kau akan dijadikan gurami goreng lalah manis yang diisi saus, diisi kecap. Dan kau mujair, kau akan dijadikan mujair nyat-nyat sebagai timpal tuak. Apalagi sekarang tuak itu adalah nyawa di kehidupan manusia. Aku kesini datang untuk menyelamatkan kalian semua. Mendengar apa yang dikatakan oleh bangau, gemetar seluruh tubuh ikan-ikan yang ada di telaga itu. Rasa ketakutannya luar biasa. Siapa mau akan dijadikan lalapan? Siapa mau akan dijadikan gurami manis? Siapa mau akan dijadikan mujair nyat-nyat yang akan menemani para manusia minum tuak? Tuak adalah nyawa. Timbullah pertanyaan dari ikan mujair.
Sung Pendeta, kalau memang seperti itu, bagaimana caranya hamba untuk menyelamatkan diri? Hamba punya anak-anak. Hamba tidak mau keturunan hamba akan musnah karena portas yang akan disebarkan oleh manusia itu. Hamba juga, hamba tidak mau dipancing. Apalagi sekarang manusia suka memancing karena kegiatan mereka sudah dibatasi. Hamba gak mau. Bagaimana caranya? Selamatkan kami. Selamatkanlah semua penghuni daripada telaga Kemudasara ini. Dengan senang hati dan sedikit berbahagia, walaupun rencananya tapi punya cara untuk mendapatkan para ikan-ikan itu. Begini, kalian tidak perlu takut. Kalian semua akan aku selamatkan. Karena aku dari dulu senang terbang ke sana kemari dan banyak melihat pegunungan, melihat lautan, melihat telaga, melihat hutan, banyak sekali. Dan aku tahu tempat teraman untuk kalian semua. Di mana? Di mana itu Tuanku? Di mana? Di mana itu Tuanku? Tolong hamba, tolong hamba. Benyalian pun berkata seperti itu. Sabar, Benyalian, sabar. Aku belum selesai menjelaskan. Aku pernah melihat di kejauhan ada telaga yang besar sekali. Di sana airnya jernih. Bahkan di sana ada mata air. Makanan banyak tersedia di sana. Kalian semua pasti akan hidup senang di sana. Aku yakin itu. Ikan. Hai pendeta, kalau seperti itu, ikan pasti bahagia hidup di sana. Tetapi ada masalahnya. Bagaimana caranya hamba untuk bisa datang ke sana, sampai di sana? Tempat itu sangat jauh. Bagaimana caranya? Itu aku yang punya solusi. Aku yang akan memberikan solusi untuk kalian bagaimana caranya untuk sampai kalian di sana. Tapi aku mau tanya sama kalian dulu. Kalian mau aku pindahkan ke telaga yang aku sebutkan tadi? Wah, mau. Pun mau. Serentak semua ikan-ikan yang ada di sana menyetujui apa yang disarankan oleh Sang Bangau. Nah, kalau begitu, kamu ikan mujair, sini kamu. Kamu yang pertama akan aku bawa ke telaga itu. Aku? Iya, kamu. Ayo cepat ke sini. Akhirnya si ikan mujair datang mendekati Bangau. Dengan paruhnya
si bangau mengangkat dan menerbangkan ikan itu ke langit yang tinggi. Amat sangat bahagianya ikan mujair akan diselamatkan oleh bangau. Nah, tidak menyangka di atas langit, entah apa yang dia pikirkan, sang bangau tiba-tiba turun mencari batu yang ada di dekat tebing. Dan menaruh si ikan mujair di atas batu tersebut. Dan berkata, "Hei, kau ikan mujair, kau dasar ikan yang bodoh. Ikan yang tidak pernah berpikir. Hukum alam sudah memberikan aku kekuasaan. Aku bangau, makananku ikan. Kenapa kau mau masuk ke dalam perangkapku? Kau santapanku, kau makananku. Aku pesta sekarang dengan lahapnya." Sang bangau memakan ikan mujair. Tanpa perlawanan, ikan mujair tidak bisa berteriak. Oh, sedap sekali. Tak pasang dulu keuangan tua. Nah, setelah habis ikan mujair, sang bangau pun lagi terbang ke Telaga Kumudasara. Tiba di sana, didekati oleh ikan nila dan bertanya, "Hai, sang pendeta, bagaimana saudaraku ikan mujair yang sudah kau terbangkan ke telaga yang bagus tersebut? Aku juga pengen ke sana." "Oh, tenang. Ikan mujair sudah hidup bahagia di sana. Sekarang giliranmu. Ayo ke sini, aku ke sini." Ikan nila pun diangkat dengan paruhnya dan terbangkan lagi ke langit. Sampai di langit, si bangau lagi mencari batu yang ada di tebing tersebut. Aku pesta lagi. Nikmat sekali. Daging empuk dan aku menyukaimu. Kalau setiap hari seperti ini, aku tidak akan kehabisan makanan dan aku bisa gemuk dan aku tidak pernah akan khawatir dengan kehidupanku. Dasar ikan-ikan bodoh. Tetapi karena setiap hari sang bangau menghampiri kolam Kumudasara, setiap ikan yang menghampirinya langsung membawa ke batu yang besar tersebut untuk dimakan. Habis memakan, tulangnya dibeserak di atas batu. Dia kembali lagi ke Telaga Kumudasara, lagi mengambil ikan dan lagi memakannya. Karena setiap hari seperti itu, akhirnya ikan di Kumudasara, Telaga Kumudasara habis.
sanalah bangau kembali berpikir. Setiap hari aku selalu menghampiri telaga ini. Setiap sini aku mengambil ikan dan memakannya sampai perutku kenyang. Karena setiap hari jadinya ikannya habis. Bagaimana caranya aku agar bisa mendapatkan ikan lagi ya? Tanpa disangka-sangka, datanglah si Yuyu, si kepiting dari balik batu dan mengejutkan sang bangau. "Hai, sang pendeta!" Si bangau pun terkejut. Yuyu, kepiting. Aku kira siapa? Aku terkejut. Kenapa kamu baru kelihatan? Aku selama ini ketakutan mendengar cerita dari sang pendeta. Aku sembunyi di balik batu. Tapi karena semua saudara-saudaraku sudah pergi, aku jadi kesepian di sini. Aku ingin bertanya, bagaimana keadaan saudara-saudaraku di sana, wahai sang pendeta? Itu yang kamu tanyakan padaku. Begini kepiting, semua saudara-saudaramu, semua ikan-ikan yang ada di telaga Kumudasara ini sudah hidup tentram di sana. Seperti apa yang aku bilang, aku menjanjikan sebuah kehidupan yang layak dan lebih bagus daripada telaga di sini. Di sana makanannya banyak. Di sana airnya jernih. Tidak ada sampah plastik yang seperti di sini. Udaranya segar dan banyak makanan di sana. Saudaramu semuanya gemuk-gemuk. Saudaramu hidup bahagia di sana daripada hidup di telaga ini. Wah, sangat bahagia ya. Sangat bahagia. Bagaimana? Kamu mau ikut dengan saudara-saudaramu? Kamu di sini sendiri. Di sana ada banyak kepiting-kepiting cantik. Kamu di sini jomblo. Tidak ada yang menemani di sini. Kalau di sana kamu bisa melihat kepiting-kepiting yang cantik. Ada mall, ada supermarket, dan di sana banyak pekerjaan, dan kamu bisa hidup dengan layak di sana. Bolehkah hamba ikut ke sana? Boleh, kenapa tidak? Kalau begitu, hamba mau ikut ke sana. Tolong hantarkan hamba ke sana, dan hamba ingin bertemu dengan saudara-saudara hamba. Ya, kalau begitu kita ke sana sekarang. Kau pegang leherku dengan capitmu, agar aku bisa menerbangkan kamu dan kamu tidak terjatuh. Kepiting pun diterbangkan ke langit. Sangat jauh dan sangat tinggi. Tapi tak disangka-sangka, kepiting menoleh ke bawah.
melihat tebing di sekitar dia diterbangkan, dipenuhi oleh tulang-tulang ikan. Bahkan di atas batu pun masih ada tulang ikan dan kepala. Kepiting langsung berontak, langsung marah, dan langsung mencekik leher si bangau dan berkata, "Hai bangau, alangkah jahatnya dirimu. Engkau menipu kami. Kau berkata mau menyelamatkan kami. Tapi apa? Kau membunuh daripada teman-teman kami yang tidak bersalah. Kau menghancurkan harapan kami. Kau penipu. Kau harus membalas. Kau harus mendapatkan semua karma pala yang kau buat. Kau akan mati di tanganku." Dengan tidak segan-segan, sang kepiting mengeraskan daripada cengkeraman capitnya, sehingga si bangau tidak bisa bernapas. "Tolong kepiting, maafkan aku bersalah, aku bersalah. Lepaskan capitanku, lepaskan." Akhirnya bangau pun tidak bisa menahan rasa sakit dan terjatuh di antara batu yang besar. Akhirnya bangau pun mendapatkan hasil dari perbuatannya yang serakah. Akhirnya sang bangau pun tewas, mati karena kejahatannya. Seperti itulah cerita Pedanda Baka yang sering diperdengarkan oleh kakek atau ibu, bapak, ayah, ibu terdahulu untuk menasihati anak-anaknya. Ada salah satu sebuah kata-kata yang saya suka dari cerita ini, yang saya kaitkan dengan cerita ini, yaitu ale ginawe ale tinemu, ayu ginawe ayu tinemu. Kisah ini menceritakan ketika kita melakukan suatu perbuatan yang jahat dan hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang buruk. Dan ketika kita mau berbuat yang bagus dan baik, hasilnya pun akan baik yang kita dapatkan. Seperti itu yang mungkin yang bisa sampaikan, yang bisa ceritakan, dan semoga berkenan di hati para sahabat, para teman-teman, para senior, dengan keterbatasan tiang menceritakan tadi Satwa Pedanda Baka. Demikian sudah bergabung ada Nunik Krishna, Beli Gudai Tarmada, dan lumayan sekali ada teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Maafkan persiapan saya sedikit kurang, tapi tidak mengurangi makna.
Semoga apa yang Tiang sampaikan di sore hari ini eh, ada suksemuanya dan kirang langkung atau titiang lunas gang rene sinampura titiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om Suksema. Suksema untuk teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Tiang ucapkan sudah menonton dari awal sampai selesai program mendongeng di rumah, program dari komunitas Mahima, sudah itu tatkala, itu Suksema juga senior Tiang beli oleh beli Bayu mau Citra sudah memberikan kesempatan Tiang untuk mengundang Tiang di acara mendongeng di rumah. Semoga ada kesempatan lagi kita ketemu dengan satu atau yang lainnya. Oke, uputan Tiang untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Suksema.